korban. Korban ini lebih satu juga. Korbannya juga, korbannya juga banyak yang remaja juga. Keluar ya itu simpangan, langsung dianiaya. Paham ya? Jadi jam 10 anak-anakku semua sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Istirahat. Paham ya? Yang kedua, jangan sampai mencoba-coba minuman keras, apalagi narkoba. Itu tadi akibatnya. Kalau sudah sampai sekali minuman keras, anak-anakku sekalian tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir secara positif. Jadi pengennya berbuat kriminal. Kalau sudah efeknya dari minuman keras, kalau sudah mencoba sekali, akhirnya ikut-ikutan. Yang terjadi itu melakukan penganiayaan, pengeroyokan. Anak-anakku tahu, kalau yang namanya penganiayaan, pengeroyokan, ancaman hukumannya 7 tahun. Apalagi yang kemarin membawa senjata tajam, ancamannya 10 tahun. Nah, supaya adik-adik tahu, ya, jangan sekali-sekali mencoba minuman keras. Jadi efeknya pertama, membuat pikiran, otak anak-anak tidak bisa berpikir secara jernih. Yang kedua, jelas mengganggu kesehatan kalau sudah mencoba minuman keras. Yang ketiga, akan mendorong membuat kriminal. Itu bahaya minuman keras. Nah, selain geng tadi ya, kelompok tadi, ini saya ingatkan juga yang ikut perguruan pencak silat. Mungkin di sini banyak yang ikut perguruan pencak silat ya. Saya harap kalau mengikuti pencak silat benar-benar dibuat untuk ajang prestasi maupun olahraga. Jangan dibuat untuk gagah-gagahan, untuk mencari teman supaya kalau ada musuh bisa nabur rame-rame. Jangan. Jadi niatnya kalau ikut pencak silat, ikut perguruan apapun, niatkan olahraga atau prestasi. Paham ya? Jadi jangan sampai pencak silat digunakan ajang tawuran. Sama, kalau adik-adik melakukan tawuran terkait geng-gengan, sama, kenanya pasal pengeroyokan 170, ancamannya 7 tahun. Jangan sekali-kali ikut-ikutan tawuran. Jadi saya harap nanti kami akan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendata siapa-siapa yang ikut perguruan, ikut pencak silat. Ini habis ini nanti saya koordinasi, saya minta data-datanya. Kalau ada yang bertindak di wilayah Jombang, jadi enak kita datanya. Tapi saya harap anak-anakku SMP 1 Tembelang tidak ada yang membuat kriminal. Kemudian yang kedua, yang pertama geng motor atau perguruan, yang kedua bullying. Nah, ini mungkin sudah tiap hari diingatkan oleh bapak ibu guru masalah bullying. Jadi tidak bosan-bosannya kita ingatkan lagi anak-anak ya, bullying atau perundungan jelas tidak diperbolehkan karena akan menyakiti korban baik secara fisik maupun secara mental. Anak-anakku, bullying itu
fisik ataupun psikis, mental. Kalau fisik mungkin sudah tahu semua. Untuk yang secara psikis, apa bedanya? Sekarang saya tanya, apa bedanya bullying dengan guyon atau bercanda? Siapa yang tahu? Bercanda, maksudnya bercanda, tapi kalau kebablasan terjadi bullying. Mungkin tahu. Jadi gini, anak-anakku ya, bedanya bullying dengan bercanda atau guyon. Mungkin ini sedikit bedanya, beda tipis. Kalau bercanda antara pelaku dengan korban, misalkan saya manggil siapa namamu? Nandu. Nah, misalkan saya manggil Nandu, berhubung Nandu ini tinggi, saya manggilnya apa ya kalau tinggi itu? Tiang lah. Nah, mungkin hei si Tiang. Nah, Nandu manggil saya apa? Semut lah, berhubung saya mungkin begitu, semut, si Tiang, semut. Nah, itu kalau kita sama-sama ketawa, kalau sama-sama enjoy, itu guyonan. Jadi korban saya itu nggak merasa dihina atau dibully, itu sama-sama enak, nggak apa-apa, itu guyonan. Tetapi kalau saya memanggil Nandu, tiang listrik, Nandu ini mungkin apa ya, ketawa tapi ketawanya kecewa atau nggak berkenan lah kelihatan kita, itu namanya bullying. Jadi kita membuli si Nandu. Contoh kecilnya itu. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita misalkan guyonan sama rekan kita, namun rekan kita itu tidak berkenan atau mungkin apa sakit hati, apa yang kita lakukan sebagai teman? Betul, minta maaf atau ditambahi membelikan es krim. Mungkin itu ya. Jadi kalau ada teman kita lawan kita bicara tersinggung dengan ucapan kita langsung minta maaf dan kita merangkul, mengajak berteman lagi seperti biasa. Tepuk tangan yang menjawab betul. Nah, jadi itu bullying secara psikis. Jadi nggak membuat lawan bicara kita mentalnya turun. Cuma kalau kita guyonan, lawan bicara kita modelnya agak kecewa, langsung kita minta maaf dan kita stop pembicaraan, kita alihkan ke pembicaraan lain. Sebagai teman-temannya, kalau misalkan ada melihat teman-temannya gitu, saling mengingatkan. Misalkan ada yang guyonan terlalu menyakitkan, langsung diingatkan supaya tidak terjadi bullying di sekolah. Mungkin itu bapak, ibu guru juga sering mengingatkan. Kemudian yang ketiga ini hampir yang terakhir. Yang ketiga, masalah pergaulan bebas atau pacaran yang tidak selayaknya pacaran di kalangan remaja. Ini saya taruh di sesi terakhir, hampir terakhir, karena ini mungkin agak menarik. Jadi anak-anakku ya, remaja itu belum siap sebenarnya, belum siap untuk mengenal apa itu pacaran atau percintaan. Ya, jadi saya harap jangan pacaran lebih dulu. Coba dengarkan ya, jangan pacaran terlebih dahulu. Karena anak-anak ini belum mengetahui resikonya, belum sepenuhnya mengetahui resikonya lebih dalam.
anak-anakku ya, beruntunglah anak-anakku yang di sini yang mungkin tidak mempunyai pacar. Kenapa? Jadi jangan karena omongan teman-temannya kalau nggak punya pacar, nggak payu, kalau nggak punya pacar, nggak punya teman, salah besar. Karena anak-anakku sekalian, belum saatnya anak-anak ini melakukan pacaran. Jadi sekali lagi berbanggalah anak-anakku ini yang tidak punya pacar atau belum berpacaran. Kenapa? Satu, alasan manfaat Anda tidak pacaran di saat remaja. Nah, satu, pikiran anak-anakku lebih fokus kepada belajar, lebih fokus kepada sekolah. Jadi tidak memikirkan pacarnya saja. Di rumah mau tidur ingat pacarnya, mau berangkat sekolah pacarku datang apa enggak ya. Akhirnya tidak fokus dengan belajar di sekolah. Akhirnya prestasi akademisnya menurun kalau pacaran. Jadi walaupun anak-anakku tidak pintar-pintar amat lah, namun nilai akademisnya saya yakin akan lebih dari anak-anak yang sudah pacaran. Itu satu kelebihannya. Yang kedua, kalau anak-anakku tidak melakukan pacaran pada saat remaja, anak-anakku bisa menemukan bakatnya masing-masing, bisa menentukan minatnya, bakatnya. Jadi kalau suruh bisa mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya, bakatnya. Coba kalau anak-anak pacaran, pulang sekolah yang diambil HP, langsung tanya di mana Pak. Nah, jadi selalu pengen tahu, memikirkan pacarnya. Karena anak-anak seusia, anak-anak sekali ini yaitu kalau sudah jatuh cinta saya memikirkan. Jadi akhirnya habis waktu anak-anakku, harusnya bisa mengikuti ekstra kurikuler kayak paskibra, kayak menyanyi. Akhirnya tidak bisa karena habis waktunya untuk pacaran. Yang ketiga, kalau anak-anakku tidak pacaran, anak-anakku semua bebas melakukan pertemanan, bebas mencari pertemanan. Beda dengan yang sudah pacaran, waktunya cuma untuk si dia saja. Jadi nggak bisa lagi bergaul dengan teman-teman yang lain. Akhirnya apa? Kurang pergaulan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau mau berteman dengan dia, dicegah oleh pacarnya, yang jangan berteman dengan dia. Nah, akhirnya baru pacaran itu sudah kayak di penjara, kayak terbelenggu, mau ke sana nggak diperbolehkan, mau ke sana nggak diperbolehkan. Nah, itu anak-anakku. Yang keempat, untungnya kalau anak-anakku sekalian tidak pacaran, mentalnya lebih sehat. Kalau anak-anak yang pacaran, hari-hari kerjanya curhat sama temannya, ditinggal kemana nangis, ditinggal pacaran, ditinggal pergi pacarnya nangis, hanya mentalnya tidak sehat. Nah, itu. Jadi saya harap anak-anak jangan pacaran dulu, fokus ke masa depan, fokus cita-cita, banggakan kedua orang tua, banggakan bapak ibu guru. Capai cita-citamu, raih cita-citamu. Yang terakhir anak-anak lu, sudah hampir setengah jam. Yang terakhir, mulai hari ini Polres Jombang ataupun polisi se-Indonesia
melaksanakan yang namanya Operasi Zebra 2024. Jadi saya harap walaupun anak-anakku ini sebenarnya belum boleh naik sepeda motor, belum saatnya naik sepeda motor, namun mulai hari ini nanti pasti banyak ini polisi-polisi di mana-mana, operasi zebra, operasi penertiban lalu lintas, gunanya untuk mencegah terjadinya laka lantas. Jadi hati-hati ya, kalau berjalan naik kendaraan tolong pakai helm. Tolong pakai helm. Dan ini jangan sampai. It's time to declare the first present. Saya harap walaupun anak-anakku belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, cuma saya lihat lewat depan rumah itu bar, tidak ada yang pakai helm. Saya harap pakai helm karena itu untuk keselamatan anak-anakku. Ingat, pakai helm, jangan takut sama Pak Polisi. Cuma pakai helm, takutlah pada aspal karena aspal itu keras, bukan seperti tahu yang lemah. Ya, ingat, pakai helm karena takut sama aspal. Ya, ini dijabarkan lagi. Takut aspal, nanti kalau jalan raya aja pakai helm, kalau lewat ganggang nggak pakai helm karena nggak ada aspalnya. Jangan juga, walaupun Pak di ganggang batunya juga keras, batakonya juga keras, papernya juga keras. Jadi ingat, selalu pakai helm anak-anakku ya. Walaupun anak-anak ini belum diperbolehkan naik sepeda motor karena umurnya belum cukup. Benar, anak-anakku ini bisa sepeda motor, cuma etika berkendara belum punya. Pasti, karena masih emosinya masih labil. Mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan dari 4 perhatian dari Pak Pol. Yang pertama, gangster atau perguruan pencaksilat. Yang kedua, bullying. Yang ketiga, pergaulan bebas. Dan yang keempat, operasi zebra 2024. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah kepanasan, pengen ngilu. Habis, saya harap dari beberapa perhatian dari kami bisa didengarkan, minimal didengarkan dulu, baru dipahami, kemudian dilaksanakan. Paham ya? Terima kasih. Ada salah perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.